Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu az-zakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma ikhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ikhwah seiman dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah adegan kecil yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer di antara kita. Bahwa suatu ketika saat sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah berita gembira. Kata Nabi, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki ahli surga. Kemudian muncullah seorang laki-laki Ansar yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis sebagai bukti bahwa laki-laki itu bukan orang yang terkenal. Hanya orang biasa dari kalangan Ansar. Muncul laki-laki itu pertama setelah Nabi menyampaikan berita gembira. Kemudian laki-laki itu sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari masjid. Keesokan harinya, dalam suasana yang sama, Rasulullah SAW kembali menyampaikan berita gembira. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki yang dia itu adalah ahli surga. Tidak lama kemudian muncul lagi laki-laki yang sama dengan kemarin, laki-laki Ansar, kemudian dia sholat 2 rakaat dan pergi. Di kesempatan yang ketiga juga sama. Kata Nabi akan muncul seorang laki-laki, dia itu ahli surga. Sehingga artinya 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang tersebut min ahlil jannah. Bukan cuma sekali, 3 kali Rasulullah mengatakan dia itu ahli surga. Dia itu ahli surga. Dia itu ahli surga. Dan 3-tiganya tidak disebutkan namanya karena memang bukan orang yang terkenal. Dan kita tahu kemudian ada seorang sahabat yang faham maksud Nabi itu adalah bahwa kalian belajarlah kepada dia. Karena dia itu dijamin surga. Dia itu ahli surga. Jika kalian ingin menjadi ahli surga, belajarlah kepada orang yang sudah dijamin ahli surga. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru kemudian datang ke laki-laki itu meminta izin untuk menginap beberapa malam di sana dengan niat ingin belajar bagaimana menjadi ahli surga. Awalnya dia belajar secara diam-diam dengan cara memantau kegiatan laki-laki tersebut. Apa ibadah yang istimewa di malam hari? Apa kegiatan yang istimewa di siang hari? Dia lihat, dia perhatikan. Bahkan dia sengaja tinggal di rumah laki-laki itu. Di malam hari dia ingin lihat tahajudnya seperti apa. Apakah seperti Abdullah bin Zubair yang sholat tahajudnya cuma 1 rakaat, tetapi sepanjang malam berdiri, sepanjang malam ruku, sepanjang malam sujud? Atau seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tahajudnya dipenuhi dengan air mata? Atau seperti Umar bin Khattab yang lututnya gemetar ketika membaca ayat-ayat Allah ketika tahajud? Atau seperti Bilal bin Rabah? Atau seperti Ali bin Abi Thalib? Atau seperti siapa? Apa yang istimewa dari ibadah laki-laki ini? Yang intip dia cari tahu. Dan kalau kita membaca teks hadis, berarti laki-laki tersebut belum menikah. Laki-laki itu apa? Mana Pak Roni? Jadi laki-laki itu bromedi belum? Mana bromedi? Belum datang? Yang udah datang dan belum menikah. Karena kalau udah nikah, nggak boleh diintip.
Dari kisah ini kita tahu bahwa laki-laki tersebut seorang laki-laki yang masih jomblo. Jomblo tapi keren, ahli surga, bayangin. Ini udah jomblo misalnya, nggak ahli surga pula, kan rugi kan ya? Ini jomblo tapi ahli surga gitu, subhanallah. Diintip gitu, di dalam kamarnya ngapain. Ternyata sepanjang malam dia tidur. Tidak ada cerita dia bangun tahajud, nangis-nangis, sujud panjang, baca Quran, dan seterusnya. Biasa-biasa saja. Ibadah yang sunnah tidak ada yang istimewa. Ibadah yang wajib ya sama dengan yang lain. Paling-paling yang sedikit beda kalau dia balik dari satu posisi tidur ke posisi yang lain, dia bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan hal yang sangat sulit untuk ditiru. Dan banyak sahabat yang bahkan lebih dari itu. Beberapa kali diintip malamnya tidak ada yang istimewa. Terus siangnya, kemana dia pergi, dia temani. Siapa tahu nih laki-laki belajar sesuatu kepada seorang ahli ibadah yang lain atau seorang ulama atau apa, dicari tahu apa kegiatan siangnya. Atau dia punya amal rahasia, yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang miskin atau anak yatim atau janda-janda yang udah tidak punya lagi wali atau apapun. Yang Nabi juga melakukannya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah. Kenapa yang ditanya Aisyah? Karena Aisyah itu anak beliau dan istrinya Nabi. Ya Aisyah, kamu tahu kan siapa Rasulullah dan tahu siapa ayahmu? Coba kamu bandingkan. Amal apa yang Rasulullah melakukan dan ayah belum pernah melakukannya. Ternyata kata Aisyah apa? Rasulullah itu sering memberikan makan kepada seorang perempuan tua, nenek-nenek dari orang Yahudi. Baru Abu Bakar untuk meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Intinya dia cari tahu siangnya ada amal istimewa apa nih. Ternyata udah beberapa siang kali dia cari tahu, nggak ada yang istimewa. Biasa-biasa aja. Paling-paling kalau udah azan, dia datang ke masjid, kemudian dia pulang, biasa aja. Bukan yang terkenal ahli jihad juga, bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli sedekah, bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli puasa sunnah. Orang yang biasa. Tapi juga bukan orang yang berbuat dosa-dosa besar. Jadi bukan plus, nggak minus juga, biasa-biasa aja. Sehingga membuat Abdullah ibnu Amr merasa sangat penasaran, sekaligus merasa agak aneh gitu. Ini yang istimewa apa ini? Kenapa Nabi sampai 3 kali mengatakan min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah, dan yang muncul 3-3-nya orang ini. Padahal dia nggak mendengar ucapan Nabi karena dia di luar. Tapi 3 kali dia muncul. Ini pertama busyra, berita gembira dari Rasul. Kedua memang Allah takdirkan dia yang datang gitu. Akhirnya barulah dia belajar secara terus terang. Setelah diam-diam, dia bertanya, saya mendengar Rasulullah mengatakan engkau min ahlul jannah. Apa yang istimewa darimu? Saya perhatikan selama beberapa hari ini, maaf, tidak ada yang istimewa kecuali hal-hal yang lumrah biasa dilakukan orang. Laki-laki ini menangis. Dia juga baru tahu kalau dia ahli surga dari orang yang ingin belajar kepada dia. Setelah berpikir, kemudian dia mengatakan, tidak ada yang istimewa dari saya kecuali apa yang kau lihat selama ini. Akhirnya Abdullah bin Amr minta izin. Dia merasa belum berhasil belajar kali ini. Tapi sebelum dia keluar dari pintu rumahnya, laki-laki itu memanggil Abdullah dan mengatakan, kalau kamu mau tahu, mungkin ada satu hal yang saya punya, dan itu mungkin Allah ridho kepada saya. Apa kata Abdullah? Tidaklah seseorang mendapatkan karunia dari Allah. Tidaklah Allah memberikan anugerah kepada seseorang, kecuali saya juga akan ikut senang bersamanya. Tidak ada rasa dengki, cemburu, atau hasad di dalam hati saya kepada orang lain. Kalau dalam bahasa ceramah, kita sering mendengar laki-laki itu mengatakan, saya selalu mendoakan orang yang bersalah kepada saya. Kalau bahasa hadisnya, bukan. Ini laki-laki yang bersih sekali hatinya. Dia nggak pernah cemburu dengan kekayaan orang lain, kemudian orang lain terkenal, kemudian orang lain banyak anak, kemudian banyak karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak merasa hasad akan itu. Kecuali dia akan memuji Allah dan merasa senang dengan kesenangan yang dirasakan oleh saudaranya. Ini adalah sifat dasarnya laki-laki Ansar yang Allah puji di dalam surat Asy-Syura, Al-Hasyr,
di mana Allah berfirman, "Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu." Mereka nggak pernah ada rasa dengki dengan apa yang Allah berikan kepada muhajirin, itu Ansor. Dan ini salah satu di antara contoh laki-laki Ansor. Barulah akhirnya Abdullah bin Amru dapat salah satu pintu surga, salah satu kunci pintu surga, yaitu adalah syarhus sadar, berlapang dada, dan tidak banyak cemburu dan dengki terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Kalaupun ada hadis tentang bolehnya cemburu ataupun iri, itu bukan cemburu kepada harta dan gelar-gelar, tetapi cemburu kepada amal solehnya. Hadis populer, tidak boleh mendengki kecuali kepada dua orang. Satu orang yang Allah berikan harta, kemudian dia habiskan harta itu di jalan Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua orang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dua orang ini pantas kita cemburui. Tetapi bukan cemburu karena gelar-gelar akademisnya, bukan juga karena nominal-nominal angka hartanya. Yang kita cemburui adalah kesolehan dan kebaikan amal-amalnya. Ikhwah sekalian, dari adegan yang populer ini, coba kita renungkan kembali satu hal yang sangat penting. Bahwa Rasulullah SAW sering menyuruh para sahabat-sahabat bergaul dan belajar kepada orang yang dijamin surga. Jadi kenapa Rasulullah menyampaikan berita fulan ahli surga, fulan ahli surga? Itu ada dua tujuannya. Pertama, sebagai berita gembira bagi orang itu. Kedua, supaya yang lain belajar kepada orang itu. Kayak misalnya Nabi mengatakan, aku mendengar derap langkah kaki Bilal di dalam surga. Itu supaya kita belajar kepada Bilal. Atau Nabi menyampaikan berita tentang bahwa ada 10 orang sahabat yang dijamin surga. Asyarah mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang dapat berita surga. Salah satunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya sampai 10 orang yang terakhir Sa'id bin Zaid. Ini artinya sahabat-sahabat lain disuruh belajar kepada orang ini. Dan ada juga adegan ketika Nabi menyampaikan ada 70.000 orang di antara umatku akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maksudnya gimana? Bangkit dari kubur, langsung masuk surga. Tidak ada hisab, kecuali dimudahkan sekali. Langsung dia melewati sirat seperti kilat. Lewat sirat, ya, semuanya pasti akan lewat sirat, termasuk para anbiya. Tetapi seperti kilat. Ada juga di belakangnya yang lewat sirat seperti angin-angin yang kencang. Rihan sorsoran, angin yang kencang. Ada juga yang lewat sirat itu seperti orang yang berkuda, rakib. Ada juga yang melewati sirat seperti orang yang berlari. Ada yang melewati sirat seperti orang yang berjalan. Dan na'udzubillah, ada orang yang melewati sirat seperti orang yang merangkak. Lalu terjatuh. Dia merangkak lagi, terjatuh. Sampai akhirnya dia ditarik oleh pengait-pengait jahanam. Dan sehingga dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Ada 70.000 orang. Ini satu hadis. Kalau kita baca hadis yang lain, walaupun status hadis yang kedua ini tidak sekuat yang pertama, tapi bisa jadi tafsir hadis dengan hadis. Setiap 70.000 orang ini, masing-masing membawa 70.000 lagi jamaah di belakangnya. Kalau yang terkenal, 70.000 saja. Sehingga kalau kita baca hadis ini, rasa-rasanya kita berputus asa. 70.000 itu tinggal sedikit. Makanya kata Allah, Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Lalu Umar bilang, ya Rasulullah, kasihan orang-orang setelah kita, bisa nggak ditambah? Turun lagi ayat, Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Rahmat dari Allah. Harusnya yang akhirin itu tinggal sedikit. Kalau Umar nggak mengatakan demikian, mungkin kita nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah awalnya akan memberikan hidayah kepada sedikit orang di akhir zaman. Sullatum minal awalin, di awal itu banyak. Sepertiga dari umat di awal, tapi tinggal sedikit di akhir. Kalau bukan karena doa Rasulullah kemudian Umar,
maka Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan menurunkan ayat Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Allahu Akbar para sahabat. Ketika turun ayat itu, bertakbir semuanya. Padahal sullah yang dimaksud yang kedua itu kita. Tapi saking cintanya mereka kepada sesama mukmin, mereka yang bertakbir. Sedangkan kita yang dibicarakan enggak bertakbir. Karena uniknya. Mereka udah aman tuh sahabat dengan di paragraf pertama. Sullatun minal awwalin. Sebagian besar itu dari kelompok sahabat. Sebagian kecil orang yang datang kemudian. Udah aman kan? Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mengatakan, ya Allah, tambah ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Rahman dan Rahim. Rahman itu yang kasih sayangnya terus bertambah. Tambah ya Allah. Terus lagi. Sullatun minal awwalin untuk mereka. Terus untuk kita, wa sullatun minal akhirin. Mereka yang bertakbir, Allah Akbar, Allah senang gitu. Saking baiknya hati mereka. Lalu kata Nabi, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi sengaja gitu ya, nyampain berita kayak gitu, terus masuk ke rumah Aisyah. Tinggallah para sahabat dengan bingung, ini siapa, kriterianya apa, ramai di antara mereka. Karena ramai, Nabi keluar lagi, tanya, apa yang kalian bicarakan? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tipenya apa aja, karakteristiknya apa aja, syaratnya apa aja, siapa mereka? Kata Nabi, pertama, orang yang, ada 3 kan ya? La yatatayyarun. Orang yang tidak pernah tatayyur, percaya ramal. Orang yang nggak percaya ramal. Jadi kayak semacam zodiak atau sio atau apapun. Bahkan ramalan yang tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu bukan ramalan, perkiraan. Perkiraan cuaca itu ilmiah. Tapi kalau ramalan itu nggak pakai ilmiah, pakai berita dari syaitan atau dari jin. Tidak percaya ramal, tidak percaya dukun, tidak percaya kepada gajah yang menang Jerman apa Argentina misalnya, nggak percaya. Kalau percaya itu berarti nggak masuk 70.000 orang. Hanya kadang-kadang boleh aja, jadi nggak masuk kan ya? Rugi gitu. Terus ramalannya salah pula, kan ruginya double-double gitu. Udah salah di dunia, di akhirnya nggak dapat. Jadi nggak usah percaya yang gitu-gituan. Kalaupun kadang benar, maka kebenaran itu diliputi dengan 100 kebohongan, kata Nabi. Kemudian, wala yaktawun. Tidak menyetrika tubuh. Kalau sekarang menyetrika tubuh, membuat tato. Maaf bagi yang punya tato, mudah-mudahan kalau udah bertobat, maka Allah bersihkan. Kan nggak mungkin juga disetrika 2 kali kan ya? Bisa nggak setrika 2 kali? Malah membahayakan dirinya. Maka fatwa ulama bagi yang sudah terlanjur pakai tato, maka sudahlah, tinggal ditutupi, jangan diperlihatkan. Jangan juga udah bertobat, tapi masih bangga-bangga dengan tato. Ini nggak nasuhah tobatnya. Saya mah lihat ini seluruh tubuh saya ini ada tato nih. Tapi sekarang saya udah tobat. Nggak usah cerita lagi. Kalau udah tobat, nggak usah cerita lagi sama sekali. Karena Umar bin Khattab ketika diingatkan masa lalunya di masa jahiliyah, dia akan pukul orang yang mengingatkan itu. Karena dia sedih dengan masa lalunya, dia takut. Sehingga ketika ada yang ungkit membanggakan, maksudnya, Umar itu orangnya gini-gini hebat. Apa kamu bilang? Dipukul sama Umar. Sesungguhnya celaka Umar kecuali setelah Allah memberi dia hidayah, kata Umar. Jadi artinya itu nggak dibanggakan sama sekali. Bagi yang belum, jangan sok gaya-gaya deh. Kekuatan itu tidak dilihat dari jenis tatonya. Dan keberanian itu tidak dilihat dari jenis tatonya. Walaupun yang bertato insya Allah berani ya gitu ya. Tapi nggak dilihat dari situ. Kalau yang paling sejati tatonya itu, tatonya Khabbab bin As. Itu paling tato sejati itu. Tato apa? Tato bekas penyiksaan. Seluruh tubuhnya bertato, bekas penyiksaan selama bertahun-tahun. Sehingga ketika Umar bertanya, ya Khabbab, bolehkah aku melihat bekas luka di tubuhmu? Dibuka oleh Khabbab. Kata Umar, aku belum pernah melihat ada tubuh yang lebih rusak daripada tubuhnya Khabbab bin As. Hancur sudah, dibakar hidup-hidup seluruh tubuhnya. 90%. Itu baru namanya tato iman. Tato bekas penyiksaan. Atau tato yang Khalid bin Walid. Khalid itu punya tato? Punya. 60 tato di tubuhnya bekas dari berjihad. Bahkan sekali dia berperang, 5 pedangnya patah kan? Dalam perang Mu'tah, 5 pedangnya patah, ganti lagi sampai 5. Yang ke-6 baru akhirnya Allah berikan kemenangan, kemudian dia kembali. Seluruh tubuhnya ada tato, 60 tato bekas perang. Sayatan pedang, kena tombak, anak panah, dan seterusnya. Ini baru namanya yang bukan menyetrika tubuh, tapi menjadi saksi di akhirat.
Jadi yang kedua, tidak menyetrika tubuh, hati-hati. Yang belum, alhamdulillah, maka jangan pernah mencoba. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 berarti. La yarkun, wa la yastarkun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama itu berarti la yarkun, wa la yastarkun. Tidak meruqyah atau tidak minta diruqyah. Ruqyah dalam bahasa Arab artinya jampi-jampi. Kemudian ada yang syar'i, ada yang ghairi syar'i. Sama-sama disebut ruqyah oleh orang Arab. Cuma di Indonesia kan kalau jampi-jampi nggak disebut ruqyah ya, disebut wus-wus gitu. Kalau bahasa Arabnya wus-wus, was-wasah. Jadi disebut was-wasah. Sebetulnya sama ruqyah. Ruqyah itu menjampi-jampi dengan bahasa yang nggak jelas. Gitu itu ruqyah. Makanya kalau ada yang meruqyah tapi nggak jelas ayatnya, itu jampi-jampi. Kalau jelas ayatnya, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan seterusnya, ini ruqyah syar'iyah. Walaupun tetap ikhtilaf, tapi kita tidak akan bicara ikhtilaf dalam forum ini. Intinya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah jampi-jampi yang ala sihir. Itu nggak boleh. Walaupun untuk kesehatan, untuk apapun nggak boleh. Meruqyah, kemudian meramal, kemudian tato, kemudian yang terakhir ini amal soleh, bertawakal kepada Allah seperti hati burung. Hatinya seperti hati burung. Seperti apa hati burung? Nggak khawatir soal rezeki. Saya pernah cerita kemarin tentang perjalanan saya ke Mesir. Apakah saya khawatir? Nggak khawatir. Sesekali muncul itu was-wasah, bukan dari saya. Syaitan yuwaswis fi sudurin nas. Kemudian astagfirullahaladzim, syaitan hilang lagi itu. Kalau kita bisa hatinya seperti hati burung, Allah akan kasih kita rezeki min haitsu la yahtasib. Gimana hati burung? Dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang, tidak pernah khawatir sama sekali. Setelah Nabi menyampaikan 4 ciri ini, kemudian seorang sahabat yang ada di antara mereka itu mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah, mudah-mudahan saya termasuk di antara 70.000 orang." Kata Rasulullah, "Ya Ukasha, kamu memang termasuk salah satu di antara mereka." Baru yang lain, oh gitu ya, ya Rasulullah gitu. Kelar, gak fastabiqul khairat. Jadi dia gak otomatis. Lihat dulu kondisinya. Ya Rasulullah, doakan saya. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Bukan berarti laki-laki itu kemudian selama-lamanya gak dapat kesempatan. Kali itu dia kalah. Dia gak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi besok-besoknya kita husnuzon, dia mungkin akan fastabiqul khairat. Walaupun gak ada lagi kisah tentang mereka. Intinya, kenapa Nabi menyampaikan tentang Ukasha? Supaya orang-orang belajar kepada Ukasha. Apa yang terkenal dari Ukasha? Adegan sebelum Rasulullah wafat. Nabi mengatakan, "Wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku zalimi? Ambillah haknya hari ini. Aku tidak mau itu disidang di hadapan Allah di akhirat." Kemudian Ukasha berdiri, "Ya Rasulullah, engkau pernah mencambuk punggungku ketika engkau memecut onta atau kudamu dalam keadaan engkau tidak sadar. Saya ingin mengambil kisos hak saya ya Rasulullah." Kan ini lucu sekali. Orang-orang semuanya bingung, ya Ukasha, ini katanya 70.000 orang masuk surga. Ini kok gini orangnya gitu. Mau menyakiti Rasulullah. Tapi ya itulah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, ambillah cambuk." Diambil cambuk, ya Ukasha cambuklah. Ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju. Dan biasa sahabat itu nggak pakai baju itu biasa. Kenapa nggak pakai baju? Karena miskin-miskin. Jadi kalau sesekali wahai itu nggak pakai baju itu ikut sunnah sahabat gitu. Yang penting menutup aurat kan ya. Kalau kata Menteri Agama, mana batasannya? Dari perut sampai lutut. Tapi tetaplah pakai baju. Masa aneh juga nggak pakai baju. Tapi sahabat nggak pakai baju. Akhirnya dipecut oleh Rasulullah nggak sengaja. Kata Ukasha, "Saya nggak pakai baju." Rasulullah membuka bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang putih. Kemudian dipeluk oleh Ukasha dan dia mengatakan, "Inilah terakhir kalinya saya bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Saya nggak rela berpisah denganmu ya Rasulullah." Akhirnya kata Nabi, "Engkau di antara tetanggaku di dalam surga." Memang dia udah masuk surga tanpa hisab. Tapi yang hebat bukan itu. Walaupun yang terkenal adalah adegan memeluk Rasulullah. Tapi yang hebat bukan itunya. Yang hebat dari Ukasha, dia begitu cinta kepada Rasulullah. Dan dia nggak pernah mikir untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya terkenallah Ukasha dengan orang yang kalau dalam medan perang, itu nggak mikir. Pokoknya terjun aja, apa yang diperintahkan Rasulullah dia nggak mikir. Apa yang selamat apa enggak, tinggal sendiri atau rame-rame, nggak mikir tuh. Bahasa yang kemarin, sami'na wa ata'na. Suatu ketika Ukasha berperang bersama Rasulullah, pedangnya patah. Kemudian jatuh.
Hampir saja dia mengangkat tangannya untuk menggantikan pedang. Saking beraninya, nggak ada pedang, ya udah pakai tangan aja. Ukasha, bukan orang yang kuat, nggak seperti Khalid, Umar, orang biasa, tetapi luar biasa ketaatannya. Akhirnya dia angkat tangannya, kata Rasulullah, ya Ukasha, ya Ukasha. Apa ya Rasulullah? Ini pedang. Apa yang dikasih Rasulullah? Kayu. Tapi Rasulullah mengatakan, ini pedang. Yang dilihat oleh dia, itu kayu ranting, bukan kayu besar. Ranting, bayangkan. Malah lebih kuat tangan daripada ranting. Kan kita dulu pernah matahin apa tuh? Pensil tuh ya. Pas di kavaleri pakai jari aja patah. Ini kayak pensil gitu tuh. Pakai jari aja patah. Ya Ukasha, ini pedang, kata Rasulullah. Hah? Ranting kayak gini. Tapi Ukasha nggak pernah. Itu mah saya. Ukasha nanti yang itu mah saya menjelaskannya. Ukasha nggak ngalamin pedang apa? Ranting dia pakai aja berperang. Ketika dia mengangkat ranting itu, maka dengan seizin Allah, ranting itu berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan kuat, sehingga nggak patah lagi. Kelak pedang itu kemudian dikenal dengan nama pedang Al-Aun, pedang pertolongan Allah. Itu Ukasha, barulah dia menjadi salah satu di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa Nabi sering menyampaikan berita ini? Agar kita belajar kepada mereka. Agar kita meniru kebaikan mereka. Mungkin kita nggak bisa niru semuanya, tapi pilihlah salah satu secara bertahap, lalu ambil kebaikan-kebaikan itu. Barulah insya Allah kita akan masuk dalam golongan-golongan mereka. Itulah makna dari surat Zalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Hari itu manusia dikelompokkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Tinggal amal kita apa nih yang paling dominan, yang paling istiqomah, yang paling istimewa. Nanti kita akan digolongkan bersama orang-orang di zaman sahabat yang punya amal yang sama. Kalau kita tadi bersih hatinya, nanti masuk golongan sahabat Ansor. Kalau kita orang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat ingin membela agama Rasulullah, maka kita masuk dalam golongannya Ukasha. Kalau kita orang yang rajin untuk mengajak orang lain untuk ikut dalam ilmu, dalam dakwah, kita masuk golongannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita orang yang pemberani dan tegas, tapi juga adil dan rahmah, kita masuk dalam golongannya Umar. Kalau kita orang yang banyak ilmu, mujahid, dan seorang yang adil, masuk dalam golongannya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita orang yang ahli Al-Quran, masuk dalam golongannya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Utsman bin Affan. Banyak. Intinya, kita harus belajar kepada orang-orang yang di dalam surga. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan kepada sesama sahabat, dia ahli surga. Artinya belajar ke dia. Fulan ahli surga, artinya belajar ke Fulan. Itu ahli surga, artinya belajar ke orang itu. Kayak gitu terus. Maka pelajarannya adalah, merapatlah dengan para ulama. Jadilah kita dengan para ulama seperti dua jari ini. Tidak pernah jauh. Nabi kan sering mengumpamakan dua jari ya. Maksud dua jari itu nggak ketukar antara telunjuk dengan jari kelingking. Berdua aja nih, nggak kemana-mana, nggak akan pernah kemana-mana. Di mana-mana berdua aja, nggak pernah berpisah. Seperti itulah harusnya kita dengan orang salih. Kita bergaul, kita cari orang salih, kita belajar darinya. Memang dia bukan orang yang suci, bukan orang yang bisa dikultuskan, tapi ada satu kesalihan yang dia miliki yang kita nggak punya. Bukan berarti laki-laki Ansar tadi itu lebih salih daripada Abdullah bin Amru. Tapi ada hal yang kebaikan dimiliki oleh laki-laki Ansar yang Abdullah bin Amru tidak punya. Begitu juga kita. Mungkin saya belajar dengan siapa di antara kita di sini yang misalnya dia punya kelebihan dalam hal ini orang yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu. Makanya belajar dengan orang soleh itu adalah jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Maka sesuai dengan tema kita malam ini, walaupun ini temanya di belakang ini, kembali kepada Allah, melangkah untuk kembali kepada Allah. Jalannya apa? Jalannya itu adalah orang soleh. Kenapa masjid? Karena masjid itu tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Maka ciptakanlah suasana orang-orang yang soleh sedang berkumpul di dalam masjid, yang mengingat akhirat, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang saling tafassahu dalam majelis, yang saling menutupi aib. Kenapa tidak di pasar? Karena di pasar tempat berkumpulnya syaitan dan para pencinta dunia. Walaupun nggak semuanya pecinta dunia, tetapi rata-rata pencinta dunia itu kumpulnya di pasar. Sehingga tempat yang paling Allah nggak suka itu pasar, walaupun nggak tercela pergi ke pasar. Nabi juga pergi ke pasar.
Tapi masjid tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Sehingga Allah berfirman tentang masjid di dalam surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Kenapa masjid? Karena di dalamnya itu ada laki-laki yang suka membersihkan diri. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Cintai orang karena kesolehannya. Insya Allah kalau kita dekat dengan orang soleh, lewat orang soleh itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menggiring kita secara perlahan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan suhbatus salihin. Pertemanan dengan orang soleh, kita harus rapat, mencintai, bukan hanya ketingkat kenal. Kayak Abdullah bin Amr tadi, datangi rumahnya, belajar kepada dia langsung. Pokoknya rapatin aja tuh orang soleh. Mirip dengan cerita Abdullah bin Amr. Makanya kalau kita melihat ada orang yang menurut kita lebih soleh, maka kita silaturahim dengannya, lalu kita coba belajar. Beri saya nasihat. Saya suka kalau ketemu orang yang saya anggap lebih soleh, saya bilang, beri saya nasihat. Cuma karena kita sesama kita kan suka tawadhu ya. Oh enggak lah, kamu yang ngasih saya nasihat. Oh, enggak, saya paksain, beri saya nasihat. Salah satunya misalnya Syekh Yazin, yang dari Yaman, yang imam masjid Al-Murabbi. Saya kalau ketemu beliau, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, sekarang lagi dirawat. Saya kalau ketemu beliau, saya selalu bilang, ya Syekh, beri saya nasihat. Akhirnya dia mikir-mikir nasihat apa yang cocok. Akhirnya dia sampaikan, nasihatnya kadang-kadang sederhana. Tetapi yang membuat itu istimewa, karena keluar dari orang yang kita cintai. Dan kita mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu cara kita bergaul dengan orang saleh. Di antara banyak opsi, kenapa kita bergaul dengan seseorang? Karena kekayaannya, karena kekuatan fisiknya, karena pengikutnya, karena apa-apa dan seterusnya. Harus karena kesolehannya yang menjadi prioritas kita. Makanya, bagi saya, ketika saya senang, ketika saya merasa akrab dan nyaman bergaul dengan seseorang, bagi saya pribadi itu saya melihat pertama adalah aura kesolehannya. Kalau menurut saya dia lebih soleh daripada saya, walaupun bukan segala hal, tetapi ada yang saya lihat dia lebih soleh dari saya akan senang bergaul dengan dia. Saya senang bergaul misalnya dengan Kiki, bukan karena dia orang Briges, tetapi karena Kiki seorang anak Briges yang soleh, kan gitu ya mudah-mudahan ya. Ini bukan karena Brigesnya, bukan karena misalnya ayah Doni anak jeruci misalnya, bukan. Tapi karena orang yang sudah subhanallah, sudah hijrah luar biasa. Bukan karena Medi misalnya ganteng, walaupun gantengnya juga keren sih. Tapi bukan karena gantengnya saya merasa nyaman gaul sama Medi, tapi karena dia anak ganteng, anak gaul yang udah hijrah. Dan juga yang lain-lainnya. Intinya ketika kita bergaul dengan seseorang, alasannya itu bukan karena dunia, tapi karena kita melihat ada keistimewaan ukhrawi pada dirinya, terlepas apapun latar belakang dunianya. Tapi kalau kita bergaul karena, oh ini misalnya geng motor, nanti kalau saya jalan sama dia aman. Enggak, yang aman itu berjalan dengan orang soleh yang geng motor. Nah insya Allah aman. Orang soleh, makanya kalau antum baca kisah hijrahnya Rasulullah, siapa yang dipilih oleh Rasulullah untuk jadi teman hijrah? Abu Bakar. Kenapa enggak Umar? Kenapa tidak Hamzah? Karena Abu Bakar itu yang paling soleh di antara yang lain. Padahal Umar dan Hamzah paling kuat di antara yang lain. Kalau mau hijrahnya bareng seorang preman, itu Umar dong. Karena Umar aja ketika hijrah bilang apa? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan ingin istrinya menjadi janda, tunggu aku di balik bukit ini, aku akan berhijrah. Kan gitu. Coba kalau hijrah dengan orang kayak gini, kan pasti insya Allah aman tuh ya. Siapa yang berani menghadang Umar gitu loh. Gitu. Tapi enggak itu alasannya. Carilah orang yang paling soleh, jadikan dia teman perjalanan kita. Insya Allah Allah akan turunkan banyak pertolongan kepada kita. Lewat orang soleh. Di dunia dan nanti juga di akhirat. Makanya insya Allah nanti kita akan baca setelah sholat isya ayat-ayat tentang bagaimana peran orang soleh kepada kita nanti di akhirat. Apakah mereka bisa menolong kita? Nanti insya Allah setelah sholat isya. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah. Setelah sholat isya ini kita akan coba baca beberapa ayat dan hadis tentang anjuran berteman dengan orang-orang yang saleh, baik orang saleh itu masih hidup, bahkan orang-orang saleh yang sudah wafat, yaitu dengan membaca kisah-kisah mereka. Pertama saya akan bacakan dulu ayat perintah Allah kepada Nabi SAW untuk bersabar dalam bergaul dengan orang-orang saleh. Coba antum buka surat Al-Kahfi ayat 28.
Surat Al-Kahfi itu surat 18 ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Kita tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Nah, ini adalah ayat yang turun sebagai perintah secara khusus kepada Rasulullah SAW agar bersabar bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih soleh dari Rasulullah? Nggak ada. Tetapi orang yang sesoleh Rasulullah ini disuruh bergaul lagi dengan orang yang soleh yang walaupun kesolehan mereka tidak akan pernah sama dengan kesolehan beliau. Tapi tetap orang sesoleh beliau disuruh bersabar bergaul dengan orang-orang soleh lain di antara umat beliau atau sahabat beliau. Kalau kita baca Asbabun Nuzul, Rasulullah SAW seringkali ketika sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang miskin, yang mantan budak, orang-orang yang kalau orang Arab menyebutnya aradil qaum, orang yang rendahan di antara kaumnya, atau sufaha, orang-orang yang bodoh menurut mereka. Lalu datanglah sekelompok orang Quraisy yang kaya, yang dandanannya itu kelihatan bangsawan, yang orang-orang kaya lewat, terus mereka mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau rela duduk bersama orang-orang yang aradil, rendahan seperti ini? Karena Muhammad ini orang Quraisy, tapi dia duduknya bersama orang-orang yang rendahan, sehingga dicela oleh Abu Sufyan dan nafarum ma'ahu, beberapa orang bersamanya. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, kalau ini nasib kami setelah masuk Islam, kami tidak mau masuk Islam. Karena nanti akan disamakan duduknya bersama aradil, orang-orang yang rendah, dan itu bukan tabiat kami. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan, sebentar, kalian tunggu di sini, saya akan menemui mereka. Lalu Nabi meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin, menemui Abu Sufyan dan kelompoknya mengatakan, lalu apa yang kalian inginkan? Kata mereka, pisahkanlah majelis kami dengan majelis mereka. Kami tidak mau masuk Islam kalau masih duduk bersama mereka. Kalau kamu mau, coba kamu ajarkan kepada kami Islam, tapi kami nggak mau duduk dekat-dekat mereka, suruh mereka pergi. Akhirnya dengan niat baik Nabi pengen berdakwah, Nabi datang ke sahabat yang muslim mengatakan, boleh nggak kalian pergi dulu? Bayangin, kalian pergi dulu ya, kalian agak-agak mojok, jauh-jauh dikit. Akhirnya mereka semuanya menjauh. Bayangin perasaan mereka, raut wajah mereka kira-kira gimana tuh? Mereka dianggap aradil, rendahan, kemudian disuruh agak menjauh. Nabi tidak melecehkan mereka, hanya memperturutkan keinginan orang-orang yang ittaba hawa, orang yang terbawa emosi dan hawa nafsunya, yaitu Abu Sufyan. Sehingga akhirnya Rasulullah, bukan Abu Sufyan, Abu Jahal dan beberapa yang nggak dapat hidayah. Kalau Abu Sufyan kemudian dapat hidayah. Kemudian Nabi mengatakan, ya apa yang kalian inginkan diajarkan Islam. Setelah mendengar, mereka nggak mau beriman. Mereka pergi. Turun ayat ini dan beberapa ayat yang lain untuk memerintahkan Nabi supaya betah bersama dengan orang-orang soleh meskipun miskin,
Dan jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang sombong dengan penampilan yang menarik dan karena kamu menginginkan dunia. Wala ta'adu 'ainaka anhum. Bahkan berpalingkan wajah aja jangan. Bahkan ngelirik aja kepada kekayaan orang lain itu jangan. Tetaplah kamu bersama orang soleh. Jadi kalau kita duduk dengan orang soleh kayak gini nih, ngelihat orang dengan mobil mewahnya, ngelihat orang dengan penampilan menariknya, itu enggak noleh sama sekali. Kenapa? Ini lebih menarik. Ahli-ahli surga. Orang-orang yang dicintai Allah kayak gitu harusnya bergaul dengan orang soleh. Bahkan Nabi beberapa kali pernah, karena sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini kan semangat banget menuntut ilmu ya. Salah satu adegan paling fenomenal itu kan Abdullah bin Umi Maktum ya. Salah satu di antara mereka. Nanti termasuk Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Nabi kadang-kadang karena udah kelamaan, suka banyak pertanyaan ini itu dan seterusnya, akhirnya Nabi berdiri duluan dan membubarkan majelis. Berdiri duluan dan membubarkan majelis. Sehingga akhirnya mereka merasa berat hati mereka, kok Nabi pergi duluan, kita belum selesai, kita pengen duduk lebih lama dengan Nabi. Turun lagi ayat ini mengatakan wasbir nafsak, bersabarlah kamu dengan mereka, jangan pergi dulu. Sehingga sejak ayat ini turun, Nabi nggak akan pernah berdiri sebelum semua mereka berdiri. Makanya kadang-kadang kan suka serba salah kita ya. Lagi duduk kayak gini nih, nanti habis tali, duduk, nih ada yang berdiri duluan. Saya nggak boleh berdiri duluan. Kenapa? Walaupun saya bukan Nabi. Kalau Nabi saja disuruh demikian, apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Bersabarlah, bersabar. Kadang-kadang melihat jauh, udah jauh sedikit. Masih pada senang, ayo kita ngomong lagi karena saling mencintai karena Allah. Tapi tetap ada batasan waktu, cuma bersabar dulu. Tunjukkan kesabaran. Karena bergaul dengan mereka ini lebih berharga daripada bergaul dengan para ahli ilmiah. Kalau antum tahu, saya yang mengikut pengajian saya di tempat lain, saya jarang sekali habis pengajian itu duduk lama, itu jarang sekali. Sangat jarang. Biasanya habis pengajian, udah selesai, salam sedikit-sedikit, terus pergi langsung ngacir. Tapi hanya di Al-Latif, kalau habis pengajian saya bisa duduk 2 jam lebih. Karena saya mencintai kita semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melihat ini fi sabilillah, ikhwah yang dalam perjuangan, jadi saya di sini saya betah, merasa nggak apa-apa, di sini bersabar. Kalau di tempat lain, saya pengen cepat-cepat pulang, pengen makan malam lah, pengen sama anak-anak, ngapain lama-lama. Tapi kalau di sini tidak. Kenapa? Karena yang lain saya tidak melihatnya dalam sebuah perjuangan, lebih kepada mungkin konsultasi pribadi atau apa. Oke, ini juga baik, tapi bagi saya pribadi, perjuangan karena Allah itu jauh lebih prioritas dari apapun dalam kehidupan kita. Makanya Allah saja memerintahkan Rasul bersabar dengan orang saleh. Siapa kita untuk tidak bersabar? Padahal Rasulullah jauh lebih sempurna daripada kita. Ini yang selalu terngiang-ngiang di benak saya. Makanya sejak saat itu Rasulullah diam aja. Kalau mereka udah berdiri, 1, 2, 3, 4, kalau udah semuanya berdiri, baru Rasulullah berdiri. Saking menghargai sahabat-sahabat. Begitu juga ketika turun ayat Abasa wa Tawalla. Sejak ayat itu turun, kalau Abdullah bin Umi Maktum datang, dari jauh Rasulullah udah berdiri. Abdullah datang. Rasulullah udah berdiri terus. Kalau Abdullah udah dekat, Rasulullah membuka sorbannya, membentangkan, mengatakan selamat datang. Duduklah wahai orang yang karena dia aku ditegur oleh Allah. Di atas sorban Nabi. Ini semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah untuk bergaul dengan orang yang saleh, walaupun kesolehannya beda-beda. Ada yang di atas kita, ada yang sama, ada yang di bawah kita nggak tahu. Yang jelas, selama kita melihat dalam dirinya ada kebaikan, fi sabilillah, maka dia orang soleh atau minimal sedang berproses untuk mensolehkan dirinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah perintahkan Nabi demikian. Nah, kalau kita baca banyak kisah-kisah yang lain, di antaranya orang sesoleh Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, aku mencintai orang-orang soleh meski aku bukan dari mereka. Aku berharap dengan mencintai mereka, aku nanti mendapatkan syafaat dari mereka. Ini orang seperti Imam Syafi'i. Aku mencintai orang soleh, meski aku bukan salah satu di antara mereka. Tapi aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka di dunia dan di akhirat. Syafaat di dunia, lewat mereka aku akan dapat hidayah. Syafaat di akhirat, lewat mereka aku akan dapat maghfirah dan itqum minan nar. Ini Imam Syafi'i. Kira-kira di zaman itu, siapa yang lebih soleh dari Syafi'i? Kalau orang yang mengatakan itu orang biasa, oke. Tapi kalau Syafi'i yang sebelumnya Rasulullah, berarti bergaul dengan orang soleh itu nggak harus kesolehannya itu ideal-ideal amat. Nggak harus kesolehannya itu ma'ruf, terkenal, masyhur. Asal kita lihat dia orang baik dan soleh. Satu saja kesolehan yang dia miliki itu sudah layak untuk kita jadikan sebagai sahabat, kalau perlu kekasih kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak mencintai hanya sekedar bergaul, belum bisa memberi syafaat nanti di akhirat. Karena seseorang, kata Nabi,
masuk surga bersama orang yang dia cintai. Inilah yang diyakini oleh Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik mengatakan, kami tidak pernah gembira karena sesuatu apapun, sebagaimana kami gembira karena mendengar sabda Rasulullah SAW mengatakan, Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Hadis dari Anas bin Malik. Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai Justin Bieber, kamu di akhirat bersama Justin Bieber. Kalau kamu mencintai Lionel Messi, kamu di akhirat Lionel Messi. Doakan saja mereka dapat hidayah, tapi tidak mencintai mereka sebelum dapat hidayah. Kalau kita mencintai mereka bukan karena mereka seorang, katakanlah saya mencintai Mike Tyson misalnya. Bukan karena petinjunya, karena dia udah dapat hidayah. Saya mencintai misalnya Michael Jackson, bukan karena dia penyanyi pop hebat, tetapi karena dia dapat hidayah. Begitu juga Gito Roles atau yang siapa yang Sheila on Seven, nama Islamnya Salman Al-Jogjawi. Salman Al-Jogjawi. Saya mencintainya misalnya, kita mencintainya bukan karena dia Sheila on Seven, tetapi karena dia Salman Al-Jogjawi. Ini semuanya demikian, termasuk misalnya Cat Stevens, termasuk yang penulis buku Muhammad The Story of Prophet yang terkenal itu, Martin Lins, nama Islamnya Abdurrahman Siraj. Ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Sehingga Anas mengatakan, aku mencintai Nabi, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap kelak dikumpulkan bersama mereka. Meskipun aku tidak beramal sebagaimana amalan soleh mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik. Usianya berapa kira-kira? Anak kecil, usia 10 tahun. Tapi udah ngerti konsep mencintai orang soleh. Sehingga dia mengatakan, aku berharap di akhirat mendapatkan kebaikan dari mereka meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalnya mereka. Bukan berarti tidak mau, tapi nggak sanggup. Siapa yang sanggup meniru Rasulullah? Setelah itu siapa yang sanggup meniru Abu Bakar? Bahkan siapa yang sanggup meniru Umar bin Khattab? Ali aja nggak sanggup meniru Umar. Suatu ketika saat Umar jadi khalifah, hujan deras, petir, angin kencang, Ali di rumahnya dari kejauhan ngelihat onta-onta milik kaum muslimin, onta Baitul Mal itu lepas dari kandangnya, sehingga tidak ada yang membawa mereka kembali. Tiba-tiba ada laki-laki di tengah hujan deras itu, laki-laki sendiri itu ngegiring-giring onta masukin ke dalam kandangnya. Setelah hujan reda, dilihat ternyata laki-laki itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Ali datang kepada Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau kayak gini kerjaan Amirul Mukminin, engkau membebani Amirul Mukminin berikutnya. Nggak ada yang sanggup melakukan seperti ini ya Amirul Mukminin. Ali memuji Umar. Artinya siapa yang sanggup meniru mereka? Anas mengatakan demikian bukan nggak mau beramal, emang nggak bisa ditiru, terlalu istimewa. Sampai Nabi mengatakan Abu Bakar itu seperti Ibrahim dan Isa, Umar itu seperti Nuh dan Musa. Bayangin dua Nabi dalam satu sosok orang, hanya tidak turun wahyu aja tuh. Siapa yang bisa niru? Tetapi setidaknya mencintainya itu bagian dari kebaikan yang luar biasa. Sehingga sedikitnya kita mulai meniru hal yang paling sederhana dari mereka supaya mereka menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Ini hadis dari Anas riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis yang lain tentang pentingnya bergaul dengan orang soleh. Dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama kekasihnya atau sahabatnya. Jadi gimana sahabat kita? Kurang lebih seperti itulah kesolehan kita. Agama di sini, amal soleh, kesolehan. Jadi amal kita itu tergantung sahabat. Dan saya pernah dialog kecil dengan seorang ahli pendidikan. Kata beliau, sebetulnya televisi itu pengaruhnya terhadap pendidikan seorang anak itu kurang dari 10%. Walaupun tetap berpengaruh, tapi kurang dari 10%. Yang 90% pergaulan. Jadi orang itu bisa kena narkoba atau apa segala macam, itu bukan lewat media televisi. Walaupun itu tetap berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh kata beliau adalah pergaulannya. Jadi siapa temannya, kurang lebih seperti itulah aktivitas karakternya, amalnya. Makanya benarlah Rasulullah bersabda, Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu tergantung amal dari sahabatnya. Makanya saya ketika datang ke Pondok Tahfidz di Jalan Juang, yang awalnya hafal Qurannya tinggal murojaah aja, lagi nggak punya semangat mau nambah,
Pas datang ke situ langsung hari itu juga bertambah dan dalam waktu 3 hari langsung dapat 1 juz. Ini gara-gara teman nih. Bayangin di situ kenapa mereka bisa khatam 21 hari. Saya perhatikan nggak ada metode-metode yang khusus. Bahkan terakhir kemarin anaknya Ustadz Yusuf Mansur udah masuk ke situ yang perempuan dan dia udah dapat berapa juz dalam beberapa hari. Itu cepat sekali. Kenapa? Bukan metodenya, tetapi lingkungannya. Siapa yang ada di sekeliling kita, itu yang akan mempengaruhi. Makanya ketika saya bawa Aisyah dan Maryam ke situ, di rumah susah sekali ngafal. 3 juz itu butuh bertahun-tahun. Sampai di situ, 1 hari bisa dapat beberapa lembar, hanya dengan melihat yang lain sibuk dengan menghadap dinding gini-gini. Melihat kakak-kakak, tete-tete pada menghadap dinding semuanya serius, akhirnya Aisyah ke bawah juga dengan suasananya. Dia jadi menghafal itu. Jadi siapa temannya? Teman di sini bukan ketemu sebulan sekali. Teman di sini, teman bergaulnya. Makanya lewat grup, kemudian lewat berkumpul di sini kita sering share, kemudian sering saling watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Minimal ketemu aja, nggak usah belum ada tausiah yang serius, cuma ketemu aja di situ kita bisa dapat banyak sekali kebaikan dari orang lain selama kita menjaga adab-adab majelis sesama orang-orang yang fi sabilillah. Makanya saya senang kalau misalnya yang datang, saya lihat orang-orang yang saya kenal. Sebagian besar ini pasti orang-orang yang jauh lebih soleh dari saya. Cuma nggak semuanya saya kenal. Kesolehannya, kalau kenal orangnya ya. Sejak Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam gerakan dakwah, kita jadi saling mengenal. Tapi kesolehannya, saya nggak kenal semuanya. Hanya beberapa orang yang saya kenal dekat kesolehannya. Dan kalau beliau nggak datang, ada rasa kehilangan dalam hati saya gitu. Bukan kehilangan apa-apa, karena merasa cinta fisabilillah kayak gitu. Ketika kekasih kita nggak datang kan rasanya gimana gitu ya. Tapi ini fisabilillah, jangan ditafsirkan kemana-mana. Fisabilillah, cinta karena Allah. Laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Kalau laki-laki ke perempuan hanya boleh ketika menikah mengatakan I love you. Sebelum menikah itu bukan fisabilillah, fisabilil syaitan. Jadi kalau ada yang bilang I love you atau I love you like crazy misalnya. Atau kalau dalam bahasa Arab, bahid ba'mud. Aku cinta sama kamu itu sehidup semati gitu. Itu nggak ada itu sebelum menikah. Makanya I love you dalam bahasa agama itu sesama laki-laki, sesama perempuan. Tapi jangan kemana-mana ya. Ini datang Ustaz, I love you. Bahaya itu. Harus ada fillah gitu. Fillah bahasa Inggrisnya apa? In Allah atau apa? Nah gitulah. Wahibbuka fillah. Jadi kalau mencintainya karena Allah nggak masalah. Jangan ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, anak uhibbuka fillah, itu nggak boleh, nggak legal. Walaupun niatnya ikhlas, tapi nggak boleh. Sesama ibu-ibu, sesama ikhwan, sesama akhwat. Jadi nggak boleh disilang. Terus kita baca lagi hadis yang lain. Kenapa amalan orang lain, karakter orang lain itu mempengaruhi kita? Jangankan karakter manusia dengan manusia, hewan itu bisa mempengaruhi kita karakternya. Ini hadis. Dan nanti lihat aja orang-orang yang ashabul qiradah yang mirip dengan kera. Itu mempengaruhi sifat-sifat itu mempengaruhi dari kera. Kenapa Allah mengutus Bani Israil menjadi kera dan menjadi babi? Karena emang karakternya mirip kera dan babi. Nah, sekarang Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hadis Bukhari Muslim bahkan, kata Nabi, Al-faqru wal khuyala fil faddadin ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Kesombongan dan keangkuhan itu ada dalam karakter para peternak atau penggembala onta. Sedangkan rasa tenang dan tawadhu ada dalam karakter penggembala domba. Bayangin, penggembala aja terpengaruh oleh gembalaannya. Orang yang penggembala onta, kata Nabi, fakhru wal khuyala, sombong dan angkuh. Dan dia suka teriak-teriak, karena sebagaimana dia biasa memperlakukan ontanya. Sedangkan penggembala domba, sakinatun, orangnya tenang dan juga tawadhu. Ini bayangkan, hadis Bukhari Muslim. Artinya, hewan pun bisa mempengaruhi karakter kita kalau kita sering bergaul dengannya, menjadi penggembalanya. Apalagi manusia. Makanya kenapa Allah menyuruh Rasulullah bergaul dengan mereka? Walaupun kalau bergaul umum sih dengan siapa aja, tapi kalau menjadi sahabat, harus orang-orang yang solih. Karena itu pasti akan mempengaruhi kesolihan kita. Terus ada lagi hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa kita itu seperti pasukan, sekelompok pasukan. Jika dia ngefeel dengan seseorang, maka dia akan dia akan dekat dengannya. Dia akan menyertainya. Tapi dia kalau misalnya
Tanakaro itu ingkar. Ingkar itu artinya nggak sejiwa, beda gitu. Bukan kita banget, maka dia akan berpisah. Artinya apa? Seperti dulu saya pernah ingat kata-kata Mang Kiki pas kita lagi survei di Pusnit. Mang Kiki mengatakan kadang-kadang jiwa kita itu bisa menilai. Ini sebetulnya orang ini maunya apa? Walaupun sebetulnya bahasa tepatnya itu bukan menilai. Ada ikatan yang kita nggak sadari antara jiwa dengan jiwa. Kalau menilai itu nggak boleh pakai jiwa, pakai ilmu. Sedangkan ikatan itu jiwa yang mengikatnya. Jadi ikatan itu jiwa akan melihat, akan mencari jiwa-jiwa yang sama dengan dia. Nah, kalau kita tidak merasa nyaman dengan orang soleh, berarti jiwa kita itu mengingkari kesolehan. Sebaliknya, kalau kita merasa nggak nyaman duduk di antara ahli maksiat, berarti jiwa kita itu udah baik mengingkari maksiat. Makanya kata Nabi, arwah itu roh, jiwa, itu junudun mujannadah. Dia kelompok pasukan yang akan mencari kelompoknya masing-masing. Kalau dia cocok, maka dia akan bergabung di sana. Kalau dia nggak cocok, dia akan pergi ke tempat yang lain. Makanya kalau kita mau menilai diri kita, lihat yang di sekeliling kita yang paling kita cintai, demen berkumpul dengan mereka itu siapa gitu. Kalau kita udah rajin berkumpul dengan orang-orang yang menuju kesolehan seperti sekarang, mudah-mudahan berarti roh-roh kita ini sudah mulai terikat kepada kesolehan. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis Bukhari, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminnya mu'min. Artinya, kita bisa bercermin tentang diri kita lewat orang lain. Gimana caranya? Lihat orang yang lebih soleh dari kita, lalu lihat diri kita. Bandingkan. Nah, di situ kita bisa menilai diri kita sebetulnya baik apa tidak. Jangan bercermin kepada ahli dunia atau ahli maksiat. Semua hadis-hadis ini intinya adalah agar kita bergaul dengan orang soleh. Dan satu yang perlu kita jadikan garis bawahi jadi footnote. Apa footnote-nya? Bergaul dengan orang soleh, jangan mencari orang yang perfect. Pasti kita akan kecewa. Ternyata gini, ternyata gitu. Makanya ketika kita bergaul dengan orang bertakwa, kita harus sadar. Orang bertakwa pun dalam Al-Quran kata Allah apa? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ternyata orang bertakwa itu bisa juga buat dosa. Ternyata salah satu di antara sekian banyak ciri orang bertakwa, orang yang apabila menzalimi diri sendiri dan berbuat dosa diam-diam, tapi kemudian dia bertobat dan beristighfar. Jadi bisa jadi orang soleh yang kita kagumi selama ini, suatu saat akan mengecewakan kita karena dosanya, tapi jangan sampai kita kemudian kundung fi sabilillah. Kenapa kundung? Orangnya mengecewakan, orangnya buat dosa. Ya, dia orang yang namanya manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Seandainya dia tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan dia. Lalu Allah akan ciptakan orang lain yang akan berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Jadi kita lihat, dia berdosa atau meneruskan dosanya, atau dia berdosa kemudian dia bertobat. Kalau dia berdosa, lalu dia bangga dengan dosanya, ini bukan orang soleh. Sehebat apapun bacaan Al-Qurannya, sepanjang apapun doanya, kalau dia bangga dengan dosa-dosanya, bukan orang soleh. Tapi kalau dia berdosa kemudian menyesali, lalu dia bertobat, maka itulah manusia. Orang bertakwa demikian. Orang yang berbuat dosa, kemudian beristighfar. Maka jangan cari orang yang sempurna. Kalau cari kelompok, jangan cari kelompok yang sempurna. Nggak akan ketemu, dijamin. Karena udah selesai yang sempurna itu di masa Rasulullah, udah nggak ada lagi. Baru ada lagi insya Allah nanti di masanya Imam Mahdi. Di antara dua masa ini, nggak ada yang sempurna. Sehingga nggak boleh dia mengklaim dirinya satu-satunya yang benar, yang lain salah, nggak boleh. Atau juga dia mengatakan semuanya benar juga nggak boleh. Kalau semuanya benar jadi pluralisme. Sedangkan kalau dirinya benar menjadi orang yang jumud, orang yang kaku. Artinya setiap kelompok itu pasti ada kesolehan yang bisa kita tiru, kita ambil kebaikan itu. Sementara yang tidak kita berkenan, ya kita tutupi aibnya. Bergaul dengan orang soleh itu kayak gitu, ada aib ya kita tutupi. Kemudian kalau kita bisa, kita watawasul, kita nasihatin. Kalau nggak bisa juga, minimal hal terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah tutupilah aibnya. Karena Allah saja menutupi aibnya dengan menciptakan malam hari. Kenapa Allah ciptakan malam? Libasan. Libasan itu bukan pakaian yang dipakai, tetapi pakaian yang menutupi aurat. Itu libas. Makanya Allah menciptakan malam untuk menutupi aib kita di malam hari. Sehingga jangan kita buka di siang hari. Begitu juga aib saudara kita. Siapa yang menjaga, menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutupi aibnya di akhirat. Karena nanti di akhirat ada jenis persidangan di padang mahsyar yang tertutup. Ada sebuah ruangan yang ditutup dengan cahaya-cahaya. Sitarnya itu cahaya, gordennya itu cahaya. Kemudian dipanggillah orang-orang tertentu ke dalamnya. Fulan bin Fulan, masuk. Disitulah Allah menghisap dia. Kamu dulu dosanya kayak gini, kamu dulu celakanya kayak gini, kamu dulu aibnya kayak gini. Dibuka semuanya.
Tapi tidak ada yang tahu itu selain Allah. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Siapa orang-orang yang dihisab secara tertutup ini? Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia. Sedangkan nanti ada panggung yang orang akan dihisab di atasnya sehingga seluruh manusia akan menyaksikan. Siapa dia? Orang yang membuka aib saudaranya di dunia. Makanya kalau cari orang salih, jangan cari yang perfect, pasti nggak akan ketemu. Sehingga kita nggak akan pernah bergaul dengan orang salih. Cari yang setidaknya dia mau mensolihkan dirinya, berusaha mutahhirin, membersihkan diri, bukan orang yang bersih. Dan di situ kita coba saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk kembali kepada Allah sebagaimana ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan majelis pemuda hijrah di Al-Latif bisa menjadi salah satu di antara sekian banyak majelis-majelis orang soleh di dunia sekarang dan akan merangkul lebih banyak lagi anak-anak muda untuk bisa sama-sama belajar dan sama-sama saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah alhamdulillah udah terkumpul banyak absen yang mau ikut acara Mukhayyam Survival. Mudah-mudahan ini akan semakin mempererat ukhuwah kita dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?